Teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Chef Nat Hontong, di channel ini. Channel yang mengupas tuntas sejarah dan kondisi hidup masyarakat di Pulau Halmahera, sebuah pulau kecil yang berada di bagian timur Indonesia. Saya selalu berharap agar teman-teman semua sedang ada dalam kondisi sehat-sehat dan selalu sukses dalam setiap aktivitas di setiap hari. Karena itu jangan lupa teman-teman, jikalau teman-teman berkesempatan menonton channel ini dan video ini, mari like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang lain, agar torang semua bisa saling berbagi pengetahuan mengenai masyarakat di Pulau Halmahera. Pada kesempatan yang baik ini, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal sedikit kisah hidup dan kisah perjuangan hebat yang dijalani oleh dua orang suku Togutil, atau yang biasa disebut juga dengan Ohongan Namanyawa atau suku Tobelo Dalam, yakni Bokum dan Nuhu, saat mereka berdua mengalami diskriminasi dan stigmatisasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh negara dan bangsa ini. Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Maluku Utara, wilayah adat hutan Halmahera kini sedang dijaga dan didiami oleh 21 komunitas orang Togutil atau Ohongan Namanyawa atau suku Tobelo Dalam tersebut. Di Halmahera Timur ada 14 komunitas. Di Halmahera Tengah ada 6 komunitas, dan di Tidore Kepulauan ada 1 komunitas, yakni komunitas yang berada di Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Teman-teman sekalian, bagi ke-21 komunitas itu, hutan adalah rumah mereka, dan hutan sekaligus menjadi tempat mereka menggantungkan hidup dengan cara berburu dan meramu, sambil terus melestarikan sejumlah nilai dan tradisi hidup yang memungkinkan hutan tetap terjaga sebagai rumah mereka dan tempat mereka membangun kehidupan ini. Namun sejak tahun 1980-an, ketika adanya program transmigrasi yang dijalankan oleh pemerintah hingga kini dengan memberi izin masuk dan beroperasinya sejumlah perusahaan ke Pulau Halmahera, dan ditambah lagi oleh intervensi masyarakat pesisir dalam bentuk perluasan dan pengkaplingan tanah, maka ke-21 komunitas suku Togutil atau Ohongan Namanyawa atau orang Tobelo Dalam itu makin hari makin terdesak hidup mereka dan mengalami banyak kesulitan untuk membangun hidup di hutan-hutan Halmahera. Hutan makin hari makin kecil, sempit dan rusak akibat dari eksplorasi, eksploitasi, dan ekspansi berbagai perusahaan yang menurut data Aman Maluku Utara terdiri dari 22 perusahaan tambang dan 2 perusahaan kelapa sawit. Teman-temanku sekalian, kondisi yang terus memburuk
bagi suku Togutil itu justru makin diperparah lagi oleh adanya berbagai stigmatisasi dan frame-frame negatif dan buruk yang sengaja dibangun dan diciptakan oleh pihak-pihak tertentu yang dialamatkan kepada mereka. Misalnya mereka itu orang hutan, jarang mandi, bodoh, primitif, jahat, garang, dan pembunuh. Sebagai akibat dari berbagai stigmatisasi dan framing negatif dan buruk semacam itulah yang kemudian selalu menimbulkan asumsi dan penilaian orang bahwa apabila terjadi peristiwa pembunuhan di hutan-hutan Halmahera, maka pastinya pelakunya adalah suku Togutil atau Ohongan Namanyawa atau orang Tobelo dalam itu. Demikianlah hal itu kemudian menimpa Bokum 35 tahun dan Nuhu 40 tahun, sehingga mereka berdua harus mendekam selama 14 tahun di rumah tahanan di Jambula, kota Ternate, dan denda 100 juta rupiah. Tetapi Nuhu kemudian dikabarkan meninggal dunia di rumah tahanan karena sakit dan dimakamkan di pekuburan umum di Maliaro, kota Ternate. Sedangkan Bokum akhirnya bisa bebas pada bulan Januari tahun 2022 ini. Teman-teman sekalian, oleh pihak kepolisian, Bokum dan Nuhu dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap 4 orang warga desa Waci, Kabupaten Halmahera Timur, baik pada peristiwa tanggal 18 September tahun 2013 terhadap 2 orang suami istri, yakni Arbain Ahmad 53 tahun dan Adanan Rubai 50 tahun, maupun pada peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2014 terhadap 2 orang ayah anak, yakni Mas'ud 40 tahun dan Marlan Matoa 9 tahun. Sementara itu, sejumlah media sosial dan forum-forum peduli masyarakat adat, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN dan Masyarakat Adat Asia, menyoroti dan menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah bagian dari desain menekan dan mengusir suku Togutil atau Ohongan Namanyawa atau orang Tobelo dalam tersebut agar segera keluar dari hutan-hutan Halmahera, supaya upaya ekspansi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan yang telah diberi izin beroperasi di hutan-hutan Halmahera dapat berjalan lebih lancar dan lebih mulus lagi. Tanggapan semacam itu diperkuat oleh fakta persidangan dan fakta lapangan bahwa Bokum dan Nuhu berulang kali telah mengatakan bahwa mereka berdua tidak pernah pergi dan atau melintas di wilayah Waci, Kabupaten Halmahera Timur, karena wilayah itu bukan wilayah komunitas atau wilayah kelompok mereka. Mereka berdua yang berasal dari wilayah dan komunitas Akejira tidak mungkin bisa masuk ke daerah Waci yang adalah wilayah komunitas atau kelompok Waisopen, karena bisa saja mereka akan saling membunuh sesama orang Togutil. Apalagi jarak di antara wilayah mereka, Akejira, dengan wilayah Waisopen sangat jauh, yakni 180 km.
Namun fakta-fakta itu sama sekali tidak dipertimbangkan dan atau digubris dalam gelar perkara dan persidangan terhadap mereka berdua. Akhirnya mereka berdua tetap dituduh bersalah dan dipenjarakan. Teman-teman sekalian, sekarang Bokom sudah bebas dan pulang ke Age Jirah, wilayah komunitasnya, dan bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Sedangkan Nuhu sudah pulang ke rumah Bapa dan berkumpul dengan para kudus di sana. Semoga perjuangan mereka berdua sebagai penjaga hutan Halmahera terus ada di hati dan sanubari orang-orang Halmahera, demi menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini, agar tidak menjadi monster yang menakutkan dan mematikan bagi kehidupan ini. Demikian teman-teman kisah yang inspiratif ini. Semoga membawa manfaat dan sampai jumpa.